A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sudah berikan kepada kita berbagai nikmat, ya, yang mana kita nggak sanggup untuk menghitungnya. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri apapun nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan apabila kamu menghitung-hitung nikmatku maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Insya Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitung betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Sedikit kita lihat misalnya nikmat mata, ya, dengan kita diberi mata itu kita bisa melihat, ya, keindahan dunia. Ya, bahkan seseorang yang secara fisik tidak bisa melihat dengan mata karena unsur keterbatasan yang ia miliki, ya, mereka pun juga bisa melihat dengan mata hati. Bahkan justru mata hati itu lebih tajam daripada mata yang bisa untuk melihat sebagaimana secara fisik, ya, mata yang ada di depan kita, dua mata ini, ya. Jadi bersyukur kita bisa melihat dengan mata hati, bisa melihat dengan mata secara fisik, dalam artian bisa merubah melihat, ya, bisa melihat, ya, perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya dari gelap, terang, ya, merah, kuning, hijau, ya, kemudian ungu, putih, dan lain sebagainya, ya. Jadi kita dari mata saja kita sudah masya Allah nikmat yang tidak terbatas, ya. Belum dari mata hati. Kemudian dari segi nikmat lisan, dengan adanya lisan kita ataupun mulut kita, ya, satu sisi, ya, ada juga yang diberi keterbatasan karena tidak bisa berbicara, bisa menggunakan alat peraga yang berupa tangan, mata, ya, ataupun bahasa isyarat. Khususnya kita yang bisa berbicara secara lisan, masya Allah, ya, sangat punya pengaruh besar sekali, ya, lisan yang kita keluarkan, ya. Bahkan, ya, dikatakan bahwa selamat atau tidaknya manusia sangat dipengaruhi oleh lisannya. Ada yang menafsirkan
lidah itu sangat tajam, bahkan tajamnya lebih dari pedang. Itu karena betapa hebatnya lisan yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Kalau sekedar luka fisik mudah untuk diobati, tetapi kalau luka hati karena pembicaraan atau lisan itu bisa berdampak berkepanjangan, bahkan bisa jadi seumur hidup akan terngiang-ngiang. Ya, mungkin pembicaraan ataupun perkataan-perkataan yang tidak baik, ya, ataupun yang baik yang dilontarkan kepada seseorang. Ya. Untuk itu ya mari kita jaga lisan kita. Ya. Salah satu dengan cara yaitu berpikir sebelum kita mengucapkan segala sesuatu. Jadi jangan sampai gara-gara pembicaraan ataupun gara-gara humor bisa mengakibatkan bumerang ataupun kesalahpahaman kepada orang lain. Suatu sisi ya, kita dituntut untuk mengatakan suatu hal yang baik. Qulil haq walau kana murran. Katakan kebaikan itu sekalipun pahit kedengarannya. Satu sisi begitu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Tetapi tentunya walaupun demikian dengan cara yang baik dan cara yang benar. Atau dengan kata lain dengan cara bil hikmah. Ya, dengan suatu kebaikan. Memang sudah risiko kita. Ya. Kalaupun toh kita mengatakan suatu kebaikan, akhirnya banyak juga orang yang tidak senang. Itu memang sudah risiko kita untuk yang menyampaikan. Ya, untuk melaksanakan suatu kebaikan, untuk melakukan satu hal yang tentunya sesuai dengan aturan agama, Al-Quran dan Hadis, ini insya Allah banyak sekali benturan-benturan atau tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus menerima kenyataan tersebut. Jangan ada istilah putus asa gara-gara menyampaikan suatu kebenaran tetapi tidak digubris, disepelekan oleh orang lain. Jangan sampai kita putus asa. Kapan dan dimanapun kita berada, usahakan pertahankan kebaikan kebenaran itu, ya, walaupun resikonya apapun yang terjadi. Karena andai kita menyampaikan suatu kebenaran ya, atas dasar Al-Quran dan Hadis, kalaupun toh kita kondisi mati terbunuh, ya, itu insya Allah matinya adalah mati syahid. Tapi yang kita minta jangan sampai sejauh itu. Tapi kita harus berhati-hati. Ya. Ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kata seperti ini bukan berarti kalaupun di suatu tempat yang tidak baik, kemudian kita juga ikut tidak baik, bukan. Ya. Maksudnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kita harus pandai-pandai mensikapi situasi kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Andai-andai ya, situasi kondisi ya, yang ada di lingkungan tersebut kemaksiatan terjadi, kita harus tetap bisa istilahnya itu menahan diri. Jangan sampai kita juga ikut berbuat suatu kemaksiatan. Karena walaupun bagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan itu tetap ada balasannya. Sekecil apapun kejahatan itu juga ada balasannya. Jadi kita harus waspada ya. Kita harus hati-hati dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan
apapun yang ada pada diri kita itu, bahkan dunia ini diciptakan untuk kita, maka kita tidak mungkin tidak akan bersyukur. Tapi ayyi ala'i rabbikum tukadiban, nikmat mana lagi yang harus kamu dustakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.